Halo semuanya, selamat datang di Telspeak. Satu suara, banyak cerita. Bareng aku Nisa dan aku Idin. Nah, kayaknya kita senang banget ya bisa hadir di studio ini bareng kamu semua dengan pembahasan yang pastinya seru dan juga inspiratif. Yap, benar banget karena hari ini kita bakal ngobrolin topik yang sangat penting gitu ya buat mahasiswa khususnya di bidang teknik nih, yaitu pengenalan sistem telekomunikasi dan pemanfaatan privilege mahasiswa dalam meraih ilmu. Kedengarannya kayak berat banget gitu nggak sih Kang materi Iya, ini? sebenarnya berat ya, tapi kita kedatangan seorang alumni yang keren gitu di bidang edukasi dan juga pengalamannya yang juga berharga gitu. Betul banget, kita di studio udah bareng sama seorang inspiratif gitu ya, yang punya banyak pengalaman di dunia telekomunikasi dan pastinya punya banyak cerita gitu ya untuk dibagikan. So, langsung aja kita sambut yaitu Kang Reza. Kang Reza. Halo Kang guys. Reza. halo Kang Reja. Halo. Gimana Kang tadi perjalanan di sini naik apa? Kebetulan tadi naik Arnes sih. Naik aneh. Dari mana Kang? Dari Jakarta Dari Selatan. Jakarta langsung ke PWK. Langsung ke PWK. Boleh mungkin dari Kang Reza memperkenalkan diri dulu Kang. Oke. Ini kayaknya agak ngeok-ngeok ya. Oke, sebelumnya hai, perkenalkan nama saya Rizky Fauzan Asidik. Saya merupakan mahasiswa semester akhir dari jurusan Sistem Telekomunikasi dan saat ini lagi kegiatannya lagi nyusun skripsi. Sembari nyusun skripsi saya juga alhamdulillah udah keterima kerja sih. Alhamdulillah. Ini teman-teman dia udah Scopus 1 juga gitu ya, jadi gampang banget gitu buat lulusnya gitu ya. Kang Reza ini angkatan 21 ya Kang? Betul, Angkatan angkatan 1. Yang tahun ini insya Allah kita lulus di tahun Doain. ini gitu. Amin ya Allah. Gimana Kang kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum kita masuk gitu ya ke topik utama kita, mau tahu dulu gitu latar belakang Kang Reza, dari asal mana, lahirnya di mana, punya enggak gitu. Emang itu apa nih teh? Sesuatu gitu ya. Aduh. Oke lah kalau gitu mah. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri ya, saya asalnya dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Kendari. Itu Kota Kendari itu kalau teman-teman perhatiin kan Sulawesi itu kan huruf K ya. Nah, Iya. itu. Nah, Akang tuh di kaki ke kanannya gitu, dekat ke arah timur Ambon gitu ya. Nah, kebetulan Akang SMP di situ di Kota Kendari dan besar di situ juga sih. SMP di Kendari, terus kalau SD mah dulu di Pulau Buton namanya. Tahu nggak Pulau Buton? Di mana itu? Baru dengar lagi ya? Baru tahu ya? Baru tahu ya? Iya. Emang bener-bener pelosok sih. SD tuh dulu di Pulau Buton. Pulau Buton tuh di bawah Kendari, di atas Wakatobi. Wakatobi tahu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu juga. Waduh. Apa sih kan di mana Kalimantan? Bukan Sulawesi. Nyaka itu. Oh yang bentuknya Kak. Iya. Oh Iya. iya. Apa ya? Pulau Wakatobi. Tapi itu dekat Maluku nggak sih Kang? Oh enggak, lebih ke Ambon sih. Ambon. Nah, Oh. kan Ambon, Ya. habis Ambon itu Wakatobi, terus juga atas Wakatobi itu ada apa ya namanya ya? Ah ya, ada Pulau Buton. Nah, baru itu deh Pulau Sulawesi. Nah, terus di dekat Pulau Buton ada Pulau Muna. Oh, itu masih banyak lagi gitu. Nah, kebetulan Akang SD di situ. SD di Pulau Buton, terus SMP pindah di Kendari, terus SMK-nya pindah ke Bandung. Terus kuliah di Purwakarta. Pindah-pindah ya. Iya, Setiap pindah. jenjangnya kita Betul. pindah-pindah. Nomaden sih. Nomaden. Nomaden. Gitu. Kayak gini Kang, dari aku sendiri gitu ya. Ya. Pernah dengar angin-angin kayak bilang Kang Reza itu legenda gitu di kampus itu legenda abis. Asli. Iya, ambisius gitu ya. Emang sampai segitu amat ya? Panutan banget sih pokoknya. Iya, panutan banget. Makanya kalau Aduh. tahu gitu latar belakang dan juga motivasi Akang di bidang pendidikan atau aktivitas selama kuliah gitu. Sampai orang-orang dapat julukan itu Oke. Raja Ambis bukan di pendidikan. Aduh. Sebenarnya sih kalau hitung ambis sebenarnya ya gue jujur ya Iya. di personal apa ya. Kalau di personal aku sebenarnya kalau ambis sih nggak ambis banget gitu. Kadang juga kuliah itu pasti ada sela-sela nge-game gitu kan, sela-sela main gitu, sela-sela nongkrong gitu. Jadi nggak pure apa ya terlihat banget gitu. Asal masih balance lah dari kehidupan gitu. Jadi nggak pure langsung kuliah aja gitu. Nah, terus sebenarnya sih kalau dari perkuliahan juga itu sebenarnya Akang itu awalnya nggak mau kuliah. Jadi kan lulus SMK, udah ada tuh pengalaman kerja kan.
pulang kerja di ISP Bandung waktu itu. Nah niatnya sih setelah dari SMK pengen kerja aja gitu. Nah kebetulan kenapa? Karena waktu pas kerja di ISP, nah di kerja di ISP itu ada karyawan itu kebetulan bimbing akang. Nah karyawannya itu dia kerja sambil kuliah gitu. Kuliahnya dulu pas di STB nggak salah, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Sekarang jadi UTB nggak salah namanya. Nah kebetulan kan dari beliau terinspirasi, wah udah kuliah dapat duit terus udah mandiri gitu kan. Kayaknya seperti itu. Terus kata orang tua, udah kamu jadi ini aja, cobain kedinasan gitu. Jadi fun fact-nya, kalau ini perpandangan aku ya, kalau di daerah timur itu tuh kasta tingginya tuh PNS gitu. Kayak semua sih. Wow banget sih ya kalau Ya. Kayak ada kastanya gitu ya. Gitulah. kasta tertinggi. Kasta tertinggi gitu kalau di daerahku ya. Karena lihat lulusan apa ya, kalau anaknya itu tumbus akpol, akmil, kedinasan gitu kan kayak jadi omongan tetangga banget gitu kan. Jadi kalau di daerahku tuh PNS tuh kayak wah top tier S-nya lah gitu. Nah terus kalau kerja di kedinasan kan jadi nggak perlu biaya lagi kan kayak apa IPDN gitu. Nah itu kalau di Indonesia Timur bagian saya tuh itu terbilang sangat wow gitu. Dan ditambah juga kalau nggak jadi kedinasan ya paling jadi karyawan tambang karena kebetulan di daerah itu banyak tambang termasuk mungkin kalau teman-teman tahu namanya Antam. Nah Antam itu di daerah saya di Sulawesi Tenggara. Dan masih banyak lagi sih kayak ada Morowali gitu-gitu kemarin gitu. Makanya di daerah saya tuh hitung apa ya orang tambang itu kayak kita di sini tuh kerja di gedung-gedung Jakarta lah gitu kan. Oh. Jadi gajinya tuh lumayan lah Lumayan. gitu, lumayan gitu kalau di daerah tambang gitu. Nah terus dari itulah kata orang tua cobain kedinasan terus ikut kedinasan udah banyak proses coba-coba tapi kayaknya belum rezeki di kedinasan. Itulah dari setelah kedinasan covid pas covid tuh orang tes kedinasan. Nah, terus dari situ ini deh kepikiran kan ini next stepnya mau kemana gitu kan, ini mau kuliah kah atau apa, soalnya akan mikir udah SMK di Bandung ngerantau masa ngeluarin duit lagi gitu buat kuliah kan. Jadi kan apalagi seorang laki-laki kan pasti ada rasa apa ya mungkin pride-nya gitu kan udah ngabisin duit segala macam gitu. Itulah udahlah pengen coba kerja itu kayak idealis banget buat kerja gitu. Tapi karena lagi covid mikir juga nih mau kerja apa lagi covid ini kan, orang-orang pada PHK segala masih macam. COVID Ya betul masih covid gitu kan 2020 nggak salah 2020, jelang 2020 2021 lah. Nah setelah itu kedinasan gagal terus bingung lah mau kemana, terus ngobrol sama orang tua sok cobain SBMPTN. Nah itu kan UTBK kan 2021. Nah terus kan apa ya waktu itu 2021 kalau nggak salah itu dulu itu baru muncul lagi tuh yang soal kimia biologi. Nah itu iya ingat kan Iya. nah itu tuh 2021 muncul lagi, 2020 itu nggak ada. Nah karena 2020 juga kan coba UTBK juga. Oh, TBK juga. Nah tapi nembak kampusnya ngasal karena nggak berharap mau diterima gitu. Karena kan ke PNS itu yang Ya ke kedinasan itu gitu, makanya nggak terlalu berharap nggak belajar lah istilahnya gitu. Nah terus setelah itu udah deh 2021 coba lagi SBM. Nah ini buat pemilihan jurusannya gitu. Nah itu ngobrol sama orang tua nih apakah harus di daerah lagi gitu di daerah Sulawesi gitu kan atau boleh di luar pulau. Nah, itu ngobrol-ngobrol ya udah hasilnya boleh deh satu pilihan di lokal di daerah saya, satunya di luar gitu. Di luarnya apain di Bandung gitu kan. Nah terus di Bandung kan mikir di Bandung itu kan cuma ada UPI, ITB, Unpad sama apa lagi ya udah Itu sih. Polban. ya Polban. Polban. Nah itu Polban. Nah terus udah kan mikir apa ya kalau di luar tuh finalnya itu antara Polban sama UPI. Kenapa UPI? Karena kebetulan SMK Akang itu di belakang UPI. Ibu UPI Bumsi. Iya. Namanya tuh SMK Darut Tauhid. Nah Oh. gitu. Nah kebetulan SMK di situ tapi kampusnya bukan kampus di belakang situ, itu kan khusus aqua gitu kan. Kalau Iwan mah di atas lah di Parongpong. Nah itu udah tau lah UPI segala macam. Jadi udah tau lah atmosfer mahasiswa UPI itu gimana, karena kebetulan guru apa ya, guru PPL atau apa ya, lupa saya namanya. Itu guru magang lah, guru magang Akang tuh ini mahasiswa UPI juga gitu kan. Jadi udah tau lah UPI itu gimana gitu. Nah terus bingung lagi, UPI kan universitas, Polban kan politeknik gitu kan. Iya. Nah itu kan mikir kalau universitas pasti full teori nih, sedangkan kalau anak SMA kan mager banget teori kan. Jadi pengen praktek-praktisin gitu kan. Betul, makanya udahlah
ngobrol lagi lah Polban atau UPI, terus ngobrol sama orang tua gitu-gitu, ya hasil finalisasinya UPI gitu. Terus bingung nih UPI jurusan apa lagi, terus ngobrol, carilah teman yang masuk UPI. Teman-teman lulusan SMK waktu saya itu rata-rata ambilnya DKV, di DKV UPI gitu, Ibu sih. kopi bumsil. Nah terus cari lagi, oh ternyata ada yang masuk sistel waktu itu, dan kebetulan ya orangnya sekarang lagi ini sih, lagi apa ya, lagi dicari lah. Waduh, di situ. Ya tahu kan ya, ya, I know. ya beliau itu teman seangkatan saya, teman sekamar gitu kan. Ya, Oh, iya. jadi beliau itu teman sekamar, teman seprojek juga waktu pas SMK. Makanya pas masuk UPI tanyain dia, gimana di sistel, enak gak? Terus bagaimana gini-gini, katanya enak, gini-gini. Oh ya udah, cobalah. Pilihan berapa waktu itu ya? Pilihan kedua masa waktu itu. Kedua. Sistel ini kan. Sistel tuh pilihan kedua. Dan satunya mana? Ini Politeknik Ucu Pandang, Makassar. Oh, Makassar singkatku. Antara Politeknik Makassar atau Polban, lupa itu 2020. Nah terus ceritanya keterima lah di UPI kan. Nah Iya. terus dari situlah masuk 2021. Nah itu zaman-zamannya Mokaku kan, Mokaku, Metasisco. Terus lanjut deh, waktu itu yang keingat waktu itu pas Metasisco tuh ada tahap 2 disuruh offline gitu kan. Tahap 2 disuruh offline, itu informasi simpang siur, akan udah beli tiket, pas datang tetapnya online gitu. Nah itu sakit hati sih gitu kan. Jadi karena udah spend money berapa juta kan, karena waktu itu kan lagi covid kan, itu kalau kalau mau tahu harga tiketnya tuh dari Jakarta ke Kendari itu sekitar 1,5 atau 1,7 gitu. Itu harga tiketnya kan. Kemarin kan kalau PP bisa dapat 1 iPhone kan itu kan. Iya. Iya lagi bener. Oh, itu 1 juta itu baru berangkat aja. Baru berangkat 1,7 kan itu. Nah itu sampai Jakarta. Oh, sampai Jakarta. Jakarta ke Bandung belum lagi gitu. Paspor latte lagi ya. Belum lagi makan kan. Makan. Nah itu pikir lagi kan, ya sekitar ya 4 lah gitu kan. Nah itu kan mikir waktu itu kita udah tiba di sini, nah sini cari kos gitu. Nah ketemulah di Mawar, kos di Mawar sama satu. Nah itu baru siapa ya, baru 1 orang tuh yang ngekos sama angkatan 1 baru 1 orang. Udahlah ngobrol-ngobrol gitu-gitu, oh udah SMA gitu kan, oke ngobrol sosialisasi. Terus sekarang masih covid juga kan, jadi masih new normal lah kalau nggak salah istilahnya dulu kan. Nah dari situlah bingung kan mau ngapain, gabut, ya udah ngegame. Udah game. Iya. Karena apa ya, karena dari SMK tuh bener-bener gamer lah bisa dibilang Banget ya. game banget gitu. Karena kalau Akang sih dulunya bukan lebih ke game mobile, jadi gamenya lebih ke game PC atau gitu kan. Jadi PS gitu kan? Dota, kayak Dota gitu ya. ya PS juga iya dulu. SMP tuh main PS, terus SMK udah kenal namanya PC, laptop, udah main tuh karena teman-teman dulu mainnya Dota, habis itu kurang serak kan karena MOBA kan. Iya. Ya terus cobalah game FPS, dan tuh main CSGO dulu. Iya, tuh kayak apa? Counter Strike namanya. Counter Strike itu tembak-tembak lagi. Oh, tembak-tembak. Tembak-tembak gitu. CSGO. Nah CSGO itu lumayan lama tuh. CSGO itu kayaknya dari kelas 11 ya CSGO itu. Nah terus dari CSGO itu agak lama main sampai kuliah, cuma dulu masih sempat CSGO kan. Jadi main game FPS tuh CSGO, sempat tuh muncul kan Valorant tuh. Iya. Nah Valorant kan, Valorant. nah Valorant tuh akan main pas masih beta. Itu Langsung terpikat ya, Kak? langsung wah seru juga gitu kan. Langsung jatuh cinta. Jatuh cinta gitu kan. Nah itu ya namanya juga cowok kan, jadi kan nggak ada kerjaan, dah main game, main sama teman-teman SMK kan. Jadi karena teman-teman apa ya namanya, teman-teman kuliah kan masih belum datang kan, jadi udah tuh di kosan main game. Dan tuh kalau nggak CSGO Valorant, udah game FPS aja fokus gitu. Tapi ya lumayan lah, maksudnya fun-nya dapat gitu, karena mainnya tuh benar-benar terlihat, jadi langsung ranked, langsung coba yang apa, langsung nge-push nge-rank gitu kan. Itu sih kalau waktu awal kuliah lah, semester sampai semester 2 lah bisa dibilang. Berarti Masih lanjut juga ya di semester 2 itu? Ya masih sampai lanjut. semester 2 gitu. Sampai- Sekarang nggak? Masih. Jadi Kang aja tuh Apa? di sini bukan pas mau dekat-dekat ospek ya? Udah dari lama gitu ya di sini? Ya dari Metasisco tahap 2 gitu kan. Nah, itu kan situ baru deh ke PWK kan.
apa ya, ekspektasi itu PWK karena apa ya, yang kesalahan Akang sih. Jadi kan Akang kan dulu di Bandung kan, di Parongpong tuh Cisarua, itu Bandung Barat, itu di Gunung Burangrang, kaki Gunung Burangrang itu, Gunung Burangrang itu di sebelah Tangkuban Perahu. Jadi dingin kan. Iya. Nah terus ekspektasinya Purwakarta, ini kan masih Jawa Barat, kayaknya dingin gitu kan. Juga lagi kayak gitu, deket Bandung kan. Dekat Bandung kan, Iya, gitu masih kan. dingin nih. Masih dingin nih. Dan fun fact-nya, pas pertama kali Akang ngekos, yang Akang pertama check out selain kasur, itu selimut. Waduh. Persiapan. Bukan kipas. Nah, makanya aduh, nyesel juga sih. Jadi si selimut itu bukan jadi selimut, jadi sebagai apa ya? Sebagai karpet lah bisa dibilang. Jadi nyesel banget lah check out selimut itu. Nah, itu tuh waktu pas zaman-zaman kalau ngegame sih sampai sekarang masih lah dikit-dikit, tapi sejak semester akhir semenjak setelah Brin udah nggak ngegame lagi sih. Jadi udah kayaknya udah waktunya deh buat fokus gitu kan. Fokus, terus kalau capek dikit juga istirahat gitu ya kan Ya, sekarang mah. sekarang mah kalau capek istirahat, lebih ke ini sih, banyak tidur sih sekarang juga. Iya sih sama. Tapi gini ya kan, dari latar belakang Akang yang seorang gamer Ya, ganteng idaman. Iya, ganteng idaman. Seorang gamer ya, Hmm. itu kan kalau misalnya dari aku sendiri, kalau misalnya udah masuk ke orang itu, emang susah keluarnya gitu ya. Betul. Nah, dari aku sendiri pengen tahu gitu, apa yang latar belakangnya Akang untuk menekuni dan juga menentukan tujuannya itu di sistem di telekomunikasi gitu ya. Apalagi kelihatannya kayaknya udah mulai kecanduan gitu. betul. Kecanduan banget. banget sih. Mungkin nih kalau kamera bisa lihat nih laptop saya WASD-nya sangat-sangat terbuka gitu. Soalnya bener-bener terlihat banget lah kalau main game itu. Nah terus sebenarnya kalau bisa dibilang terlihat banget. Nah terus gimana cara buat keluarnya? Kalau menurut Akang sih lebih ke ini sih, lebih ke faktor umur sih. Soalnya kan Akang gap year kan, jadi gap year terus mikir tuh udah jauh-jauh, pas udah jauh-jauh mikir kan ini mau ngapain di sini gitu, masa game doang kan apalagi waktu itu udah mulai normal kan. Nah itu udah ketemu teman-teman ngobrol-ngobrol, ternyata masih inilah masih nyambung gitu, ngobrol masih enak. Terus ya namanya juga bocah baru lulus SMA gitu, jadi baru kenal dunia yang sangat luas dan aneh ini gitu. Jadi bilang, nah dari situ Akang lihat, wah ternyata teman-teman yang lain baru mencoba, sedangkan Akang udah di fase itu kan. Jadi bisa dibilang satu fase di atas teman-teman kan. Jadi udahlah, mungkin coba cari kegiatan. Terus yang Akang pikir kan, Akang juga merantau dari sini, mikir nih masa pulang ke rumah gak bawa oleh-oleh atau apa gitu selain makanan gitu kan, apa nggak cerita atau apa gitu kan. Jadi mikir juga ini belum lagi bayar UKT, biaya hidup segala macam, wah itu menurut Akang berat kan. Jadi mulai deh itu bertahap keluar dari kecanduan game itu. Dan cara Akang biar keluar dari kecanduan game itu mungkin kalau dari Akang sih perbanyak sibuk kegiatan sama, karena Akang waktu itu kan di kosan gak ada wifi ya. Nah itu main game kan di seluler. Nah kan kalau main di game seluler itu hotspot itu kan suka nge-lag kan. Nah Akang sengaja tuh beli paketnya yang sedikit kuota. Nah sedikit kuota, kenapa sedikit kuota? Jadi kalau habis, berarti udah waktunya jangan main game lagi gitu kan. Iya, Gitu. Jadi karena kalau banyak kuota pasti terus-terusan gitu nggak sih? wah terus-terusan nggak berhenti itu. Kadang juga apa ya, bener-bener nonstop gitu kalau udah malam. Jadi bener-bener bangun tidur, kuliahnya masih online kan waktu itu kan. Bangun tidur, kuliah, kerjakan, habis itu udah lanjut ngegame tuh, dari maghrib tuh sampai pagi lagi gitu kan. Nongkrong tuh di Discord gitu. Jadi dah kayak gitu doang cycle-nya gitu. Jadi kayak udah merasa titik jenuh lah, bosan gitu kalau waktu pas awal-awal. Tapi kan Kang Reji itu udah dari SMK ya Kang, kayak masuk ke telekomunikasi ini gitu. Menurut Kang Reji sendiri sistem telekomunikasi itu apa gitu Kang? Terus mempelajari apa aja dan apa aja di dalamnya ada apa aja kayaknya. Oke. Untuk sistem sendiri gitu ya. Mungkin ini pandangan aku sebagai mahasiswa semester akhir nih. Waduh. Udah banyak pengalaman, banyak Betul. belajar tentang Betul. sistem gitu ya. Karena dari ahli ya kan. Amin. Karena udah di semester akhir kan, bisa dibilang dikatakan, wah ini udah di final boss kan. Jadi udah paham lah apa itu sistem segala macam.
Jadi kalau aku simpulkan Sistel itu gabungan dari jurusan elektro, informatika, sama ini elektro, informatika, satu lagi nih lupa. Ini telekomunikasi. Jadi tergabung nih si elektro, informatika sama telkonya. Kenapa? Karena di sistem itu kita pembelajaran elektro dapat, informatika juga dapat, telekomunikasi juga dapat. Nah, terus kan kalau telekomunikasi itu lebih ke jaringan kan, karena kan SMK kan TKJ kan, itu fokus ke jaringan. Nah, terus itu dia pelajari tuh, oh ternyata di situ belajar tuh kayak OC layer, terus IP subnetting gitu-gitu kan. Nah, terus elektro belajar juga ternyata di sini, kayak belajar semacam kayak mungkin teman-teman bikin rangkaian kan, ya bikin rangkaian kan kalau di praktikum sistem komunikasi kan, itu bikin rangkaian, terus bikin segala macam, bikin board juga gitu. Nah, terus di informatikanya, nah waktu itu kan pas akang pernah masuk, ini apaan, ada pemrograman dasar gitu kan, Iya. mana ada hubungan jaringan. Nah itu pandangan seorang lulusan SMK waktu itu. Jadi mikirnya ngapain sih lulusan SMK belajar programming kan. Nah, itu pandangan akang waktu pas ketika lulus SMK, ternyata pas belajar Python gitu. Oh Python tuh seperti gini. Nah itu kan masih ada selinnya sama informatika. Nah, terus ternyata pas udah di final boss ini, wah final boss udah, wah ternyata udah di final boss ini, itu tuh telekomunikasi itu mau takang bisa masuk di mana saja gitu, bisa masuk ke informatika, bisa masuk ke telekomunikasi, bisa masuk ke data juga gitu kan. Untuk prospek kerjanya juga itu tuh bisa dibilang teman-teman tuh bisa masuk di mana aja gitu, asal teman-teman bisa fokus ke satu spesifik aja gitu. Mungkin kan kalau di Akang kan banyak mencoba gitu kan, jadi dari semester pertama-tama itu 1 sampai 3 masalah itu sempat coba tuh programming web terus Android. Nah itu coba juga waktu pas di web, coba ke front end, coba ke back end, kayak kurang seru gitu kan. Terus cobalah ke ini ke Android kan main Kotlin, main Flutter gitu kan. Nah itu ikut pembelajaran kayak semacam pelatihan atau bootcamp gitu kan, ikut gituan. Terus kayak masih kurang serak gitu kan. Nah itu semester 3 tuh itu coba-coba banyak hal sih, lebih fokus ke programming waktu itu awal-awal karena masih pandangannya nemu programan dasar kan. Coba penasaran, terus kayaknya kurang serak dah. Habis itu baru deh fokus ke jaringan lagi, back ke jaringan, karena semester 4 itu kalau nggak salah ada mata kuliah ini deh apa ya, Siskom nggak sih? Ya Siskom, Jarpitel gitu kan. Nah itu jadi kan wah ini mah harus belajar lagi gitu, belajar flashback lagi pembelajaran waktu SMK kan. Jadi oh ya udah deh belajar lagi gitu, belajar. Wah ternyata nemu nih soal sinyal kan, bagaimana kita masukin noise segala macam gitu. Wah nih menarik nih gitu kan, menarik waktu pas zaman itu. Nah, terus dari semester itu baru deh di semester 6 ya? Iya, semester 6. Semester 6 itu kan semester 5 tuh ada Medlit ya? Ya, Medlit kan. Semester berapa sih? Lupa, sorry. Apa? Sekarang semester berapa? Aku 4, mau ke 5. 4 ke 5 ini? Aku 2. Aku adik baru. Waduh. Masih panjang perjalanan ternyata ya. Udah di spill duluan ini. Ya, ini udah spill nih. Pandangannya sama ya spoiler lah bisa dibilang ya. Spoiler. Nah, kalau aku kan waktu pas awal-awal semester 3 ke 4 itu mulai coba tuh namanya organisasi, karena kan sebenarnya aku masih punya idealis kalau misalnya ngapain sih organisasi, ngabisin waktu banget kan, sama malas gitu ketemu beradaptasi hal yang baru gitu, karena akang udah di zaman berapa ya, udah nyaman lah di akademik gitu kan, di prospek telekomunikasi ini gitu kan. Nah pas di situ ketemu organisasi, malas lah waktu itu. Ada open recruitment nggak salah ya waktu itu, ada oprek kalau saya tuh BE nggak salah waktu itu. Nah itu ditawarin tuh dulu, tawarin nih jadi staff gitu kan, nggak mau. Nah karena waktu itu masih otak ngegame gitu kan, sama fokus ke project gitu. Nah fokus ke situ karena ekspektasi akang lulus udah langsung kerja kan. Jadi kan rata-rata orang-orang sekarang kuliah itu cuma cari jasa doang kan rata-rata kan. Nah itu pandangan akang waktu pas itu. Terus udah ikut itu nggak ikut organisasi ya, pelampiasannya ikut ke pelatihan gitu.
Nah, pas dapatnya sendiri sih itu yang akan tekuni waktu itu programming kan. Nah, dari programming ikut gitu. Setelah itu baru deh ada namanya GDSD waktu itu. Nah, di GDSD itu bisa dibilang benar-benar sebagai jembatan pembuka lah waktu itulah. Karena ketemu apa ya, kelompok belajar tuh mereka tuh memang fokus ke situ gitu, programming. Nah, itu ikut komunitas itu sebagai member. Terus kalau kembali ke kehidupan kampus, nah pas itu kan kebetulan itu seingat aku Kang Edwin tuh jadi ketua MST kan. Iya. Nah, ketua MST terus ngobrol lah di kosan gitu, ini lagi butuh gini gue nggak mau, ini nggak mau, gue nggak mau. Dia mencoba buat ngebujuk gue banget gitu kan. Gue apa ya, kekeh pengen, gue nggak mau, masih punya pendirian seperti waktu itu kan. Iya. Nggak mau. Terus karena kebetulan waktu itu punya teman dekat yang fokus ke akademik juga, dia ikutan. Apa begitu juga ya? FOMO. Ya karena FOMO kan, Iya. cara FOMO kan. Nah terus mikir lagi, mikirlah itu ikutan nggak itu ya, itu mikir tuh berapa minggu kan, karena ini kembali lagi ke pendirian kan nih. Iya. Kayak bertanya kepada diri sih, mau ngapain sih gitu kan, mau ngapain di kuliah gitu, apakah hanya fokusnya di ini. Terus singkat ceritanya datanglah terakhir kali masalah itu Kang Edwin datang sama nawarin lagi gitu. Kali ini apa jawabnya kali ini? Kali ini ya mungkin bisa dicoba gitu, dan ya Akang mungkin ekspektasinya apa ya, mungkin jadi staff dulu gitu kan, contohnya langsung jadi kadep gitu kan. Wah, langsung jadi kadep jadi kadep prof jur kan. Nah dari situlah ngapain ya gitu kan, oh ntar bahas akademik aja gitu. Oh gitu, jadi kan oh ya mungkin sesuai passion kan, karena akademik kan. Nah, terus singkat ceritanya pas mikir mungkin karena fokus ke akademik, mungkin bisalah jadi sebagai bahan portofolio Akang gitu kan. Terus mikir-mikir di situ, ini emang relevan gitu atau enggak gitu kan. Oh ternyata relevan nih, oh ya udah ambil jadi kadep. Pas jadi kadep, wah ternyata realitanya nggak seperti itu. Karena masih banyak ada yang namanya proker, Iya, ya kan, LPJ ya kan. LPJ-an, wah itu pusing lah. Proposal, terus koordinasi gitu Iya. kan. Itu challenging sih bisa dibilang, karena ketemu orang-orang banyak kan. Tapi kan Akang kan awalnya gap year kan, setahun tuh nggak ketemu orang, jadi kan ini mah adaptasi lagi gitu, jadi kita harus bersosial lagi gitu kan. Nah dari situlah udah ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman, jadi kadep. Terus dari kadep udah ini jadi kadep, udah bikin jadi broker, terus cari kegiatan lagi gitu selain kegiatan perkuliahan. Kan perkuliahan udah, organisasi udah, habis itu mau ngapain lagi gitu kan. Jadi kan masih kurang. kayak masih kurang gitu kan. Kenapa masih kurang? Karena kalau menurut Akang apa ya, mau ngapain sih gitu kan, maksudnya kuliah udah, organisasi udah, tapi kayak masih rasa penasaran tuh masih ada gitu kan. Nah terus setelah itu boleh deh coba-coba hal-hal yang lain gitu kan, mungkin coba ikut komunitas di luar dari kampus gitu kan, salah satunya GDSD itu. Nah, itu ikutlah kayak semacam, kalau misalnya di Bandung itu ada namanya GDG, Google Group Developer. Nah itu di situ dia biasanya suka buka kayak semacam belajar bareng lah bisa dibilang dengan teknologi Google. Nah itu disitulah Akang mulai penasaran, coba ikutan gitu kan, ketemu orang baru, networking, tanya-tanya gimana gini-gini, ternyata kita senasib, sama nggak paham gitu ya. kalian udah pro gitu kan, tuh sama-sama senasib, kita nggak paham gitu. Jadi udahlah, jadi apa kita belajar bareng gitu kan, sama teman-teman baru. Nah terus dari situlah kita mikir, oke, dari setelah belajar itu mau kemana lagi kan. Nah itu kan medlit, habis medlit kan semester 6. Nah semester 6 kita masuk PPKM kan, magang kan. Nah itu kan sempat bukan ambigu sih, sempat bingung lah buat nentuin tujuan mau magang atau mau SI. Nah karena dulu kan ada zaman Masih ada SI. Masih ada SI. Sekarang Sekarang nggak ada. Magang. Sekarang apa namanya? Magang sih kalau Magang kita ya? nyari sendiri. Masih sendiri? Iya. Oh iya? Iya sekarang udah nggak ada SI. Ada SI juga? Oh iya. Aduh.
Aduh, Semangat sih ya. Pusing ya. Pusing sih sebenarnya. Apa ya, kalau cari pure magang itu bener-bener susah sih, karena kalian bersaing nggak cuma UPI doang gitu kan. Iya. Jadi kan saingan kalian bukan teman kalian sendiri gitu, jadi Iya. univ lain juga bakal bersaing juga di magang gitu kan. Nah itu buat magang sih, makanya mikir mau magang atau mau SI gitu kan. Nah terus udahlah, coba semua dengan portofolio yang akan punya, ternyata rezekinya di SI. Oh, berarti magang juga nyobain ya, Kak? Bang mau coba juga, karena waktu itu semester itu nggak salah di kota nggak salah itu, kalau nggak salah tuh eh, berapa ya, 20 setengah, kalau akang tuh singkat akang tuh 80% magang, 20% tuh SI ambilnya gitu. Karena apa ya, karena masih berharap magang gitu kan, karena di ekspektasi akang wah magang nih, habis magang sepatutnya bisa jadi karyawan kan ekspektasi seperti Iya, itu. iya. Tapi realitanya nggak seperti itu. Seperti itu. Ya gitulah, jadi mahasiswa terlalu banyak ekspektasi kan. Iya. Padahal aslinya mah nggak sesuai ekspektasi kita juga ya, Kak. Betul, Di luar betul, nalar. betul, itu di luar kendali kita lah bisa dibilang kan. Nah itu waktu pas semester 6 sih ikut SI. Nah kebetulan SI-nya itu lebih fokus ke ini sih, keterimanya SI-nya Cyber Blue Team Oh, emang gitu. beda-beda gitu. Beda-beda. Sebenarnya apa ya? Benar-benar nyoba semua sih, dari nyoba semua. Jadi semester 1 2 programming, terus 3 4 atau 5 tuh fokus ke ini lagi, ke jaringan lagi gitu kan. Nah, terus setelah jaringan baru deh ke cyber gitu kan. Nah, terus dari cyber tuh selama 1 semester pindah deh ke Brin. Di Brin ambilnya machine learning. Aduh, lanjut lagi gitu kan. Iya. Jadi bener-bener banyak belajar sih di situ. Tapi kan tadi tentang magang gitu ya. Pas selama Kang Reza kuliah gitu, kan udah semester 1 sampai semester 7, 8. Oh, 8 ya sekarang. Bentar lagi. Nah, selama Kang Reza kuliah kan pasti ada, kalau aku sendiri gitu ya, pun teman-teman yang lagi nonton kadang suka ngerasa ini materi susah banget gitu. Gimana sih cara kita biar ngerti ini? Dari Kang Reza tuh punya strategi nggak atau cara tertentu gitu buat pahamin si materi ini kayak gimana gitu, Kak? Oke, mungkin kalau dari strategi Akang sih karena apa ya? Sebenarnya kalau dari Akang kan karena SMK itu paling jarang bakal apa ya? SMK tuh lebih banyak praktek sama buat hitung-hitungan tuh Iya. kurang banget kan. Iya. Makanya pas masuk sini, ini apa nih, ada sigma boy gitu kan. ada apa? Ada log-logan gitu kan. Aduh, Iya. paling malas lah kalau itu kan. Nah, itu kan ini mau nggak mau ini kita harus lewati itu kan. Nah, makanya waktu pas sebenarnya apa ya? Kalau dari segi nilai, jujur ya, kalau dari segi nilai, kalau hitung-hitungan akan nggak gede-gede banget gitu kan. Nah terus, tapi dari karena nilai yang nggak gede, jadi akan belajar ya, oh mungkin dievaluasi, mungkin semester depan mungkin harus coba metode belajarnya gitu kan. Nah terus kan biasanya kalau di perkuliahan itu di awal perkuliahan, biasanya dosen tuh bakal kasih presentasi awal kan, Iya. nanti belajar apa gini. Iya. Nah dari situ ada PPT-nya tuh. Nah dari PPT-nya biasanya dari poin-poin awalnya itu akan catat. Nah itu biasanya akan cari informasi terlebih dahulu. Ini bakal bahas apa sih? Oh bakal bahas ini. Nah itu akan biasanya jadi note lagi. Jadi note, oke, mungkin ekspektasinya bakal bahas seperti ini nih ketika perkuliahan. Tapi ternyata nah, terserah dosen mau bahas itu atau enggak gitu kan. Setidaknya kita udah belajar duluan ya. Itu biasanya akan spend one day sih. One day itu buat belajar keseluruhan untuk pas awal-awal. Sebenarnya nggak baik. Kenapa? Karena kalian langsung ngunyah mentah-mentah gitu tanpa ada pembimbing gitu kan. Nah mungkin kalau kita manfaatin teknologi sekarang yang ada udah namanya AI gitu kan, itu wah sangat helpful sih, sangat membantu sih. Mungkin karena kalian udah punya HP gitu kan. Jadi kalau Akang sih ekspektasi Akang karena kalian sekarang udah ada ChatGPT, ada Gemini, ada Grok, ada Claude segala macam, itu kan bisa manfaatin sebaik-baik mungkin. Nah, misalnya kan kalau misalnya dari PPT dosen kalian foto terus masuk, mungkin bisa dirangkumin atau ada pertanyaan atau apa, nah itu kalian bisa manfaatin itu sih. Karena kalau bisa dibilang bisa kembali ke semester awal, wah mungkin akan bakal pakai cara itu gitu. Cara itu karena sebenarnya cara itu akan pakai waktu pas Jibrin sih. Berarti pas semester awal mah belum pakai cara itu gitu. Belum, itu masih cara tradisional, cari buku gitu-gitu. Nah itu masih cara tradisional tuh awal-awal, sama ngobrol ke kakak tingkat bagaimana, apakah ada referensi tugas, mungkin tugas-tugasnya boleh dimintai gitu kan sebagai referensi gitu. Nah itu masih cara tradisional gitu ya.
Itu di stop, jadi sebenarnya kompleks ya banyak tantangannya kan, tapi ada tipsnya juga gitu ya dari belakang yang ini gitu meaningful banget gitu. Terus Kang, kan tadi kan udah ini kan sekarang kan Kang Reza udah lagi nyusun. Ya. Terus kan pasti ada teman-teman dari awal gitu. Atau enggak dari komunitas atau apapun gitu. Nah, itu apa namanya? Teman seperjuangan kayak gimana gitu yang mendukung proses belajar dari Kang Reza sendiri. Kayak sekarang tuh apakah kita bareng-bareng kah nyusun ini, nyari materi ini bareng-bareng kah atau kayak gimana? Oke, itu pertanyaan bagus sih. Jujur. Kenapa? Karena apa ya? Karena Akang waktu Meta Cisco, saya katakan ya, waktu Meta Cisco itu ada pemain ketua angkatan kan ya? Iya. Nah, waktu pemain ketua angkatan, Akang kebetulan ditunjuk itu sebagai calon ketua angkatan karena Akang ketua kelas A waktu itu. Karena di Akang kan ada kelas A sama kelas B. Kelas B itu Kang Edwin, Akang kelas A. Nah, itu ditunjuk tuh di calon ketua angkatan dan masuk 3 besar. Akang, Kang Iqbal, Fauzan sama Kang Edwin sebagai calon angkatan. Nah, ceritanya Kang Edwin tuh sebagai ketua angkatan. Nah, terus setelah itu Kang Edwin carilah wakil. Nah, wakilnya Kang lah, wakil ketua angkatan. Nah, wakil ketua angkatan. Nah, itu kan otomatis, aduh, wakil ketua angkatan ya. Ini kan jabatannya angkatan ya, jadi harus bisa berbaur, harus bisa berfriendly gitu kan kepada siapapun. Jadi kan otomatis teman Akang banyak tuh. Apalagi kan kalau waktu pas zaman-zaman kosan dulu di belakang, jadi kalau ada kalau ada materi susah soal jaringan, itu biasanya belajarnya langsung belajar di kosan Akang sih. Jadi pada datang belajar rame-rame gitu kan. Jadi kan kalau Akang kan lebih suka sharing gitu kan. Jadi sharing sama siapapun gitu. Karena apa ya? Karena Akang udah punya privilege itu, yang pertama tuh privilege sebagai tanggung jawab supaya apa? Supaya kita bisa men-sharing lagi gitu. Kenapa? Karena kalau punya ilmu seperti itu dan nggak mau sharing, wah itu menurut Akang sih mau ngapain sih? Maksudnya itu ilmu mau dikemanain, mau mati apa gitu kan? Nah, dari banyak teman itu apa ya? Karena banyak teman, jadi lama-kelamaan tuh bakal kefilter sendiri. Jadi dari semester 1 sampai semester akhir, nah itu bakal kefilter sendiri tuh si pertemanan karena dari apa ya? Terkadang dari pilihan kita sebagai mahasiswa, pilihan dari setiap step apa yang kita pilih itu kadang ada temannya support, ada yang enggak, ada yang sosok aja, ada yang apa ya don't care lah bisa dibilang gitu. Nah dari situlah belajar banyak. Ternyata dunia perkuliahan tuh ya bisa dibilang banyak teman gitu kan, tapi dari sharing waktu itu bakal ke filter sendiri. Kalau menurut sih filternya banyak alam sih. Jujur Natural ya kan? natural, ada yang ngekor, ada yang apa ya, namanya juga manusia kan. Kan kalau manusia tuh bisa dibilang apa ya, bolak-balik lah artinya gitu kan. Kadang suka, kadang enggak, besok juga temenan, besok juga musuhan gitu kan. Jadi ya sudahlah, mungkin filter by alam. Dan so far dari keputusan Akang itu paling teman Akang sekitar ya, kalau teman dekat ya, teman dekat tuh sekitar mungkin 5 atau 7 atau 8, di bawah 10 lah kalau teman-teman dekat gitu. Kalau buat dari mungkin main atau enggak kerjaan skripsi atau gitu, karena Akang kan udah di fase yang berbeda sama mereka gitu kan. Mungkin fase teman Akang masih sibuk game, sibuk nongkrong, Akang udah fase udah cari kerja gitu kan, karena lebih ke mandang prioritas kayak itu mau ngapain gitu kan. Kalau Akang sendiri prioritasnya ke arah sini gitu. Kalau teman kita prioritasnya beda, oh ya udah, mungkin kita tetap bersilaturahmi, tapi kita harus fokus kepada apa yang kita yang tuju gitu kan. Bisa dibilang kayak lo bukan satu dua gitu ya. Jadi gak bisa cewek gitu. Itu bahasa kasar sih, kasar banget sih. Sebenarnya nggak kasar banget gitu itu sih. Karena kalau open diskusi gitu kan, diskusi udah, kalau main bergaul aja bergaul kemana saja gitu. Kalau teman kita lagi bahas itu, kita ngikut bahas itu. Kalau lagi bahas game masuk gitu. Tapi kalau dilakukan setiap hari kayaknya enggak deh gitu. Kita juga punya tujuan sendiri gitu ya. Betul, kita juga punya masalah sendiri gitu kan. Jadi kadang kita terlalu sibuk ke masalah yang lain gitu. Tapi kan tadi aku lihat nih laptop Kang Reza kan banyak banget nih stikernya. Tunjukin Kang. Aduh, jangan deh, ini malu sih. Aku ini sih penasaran, kan pasti berarti Kang Reza ikut di luar kan, kegiatan di luar gitu. Ada ini nggak motivasi atau
saran gitu buat teman-teman Hmm. supaya berani, supaya mau gitu ikut komunitas atau kegiatan di luar kampus kayak gitu-gitu. Jadi apa sih tujuannya ikut-ikut kayak ginian, terus motivasinya apa kayak gitu kan? Oke, oke. Sebenarnya sih kalau dari motivasi itu, kalau menurut Akang pelajar saat ini dari segi motivasi ya, itu sebelum nentuin motivasi, menurut Akang sih harus tentuin tujuan sih. Kamera aman? Sebenarnya ngerti ya. Oke, iya. oke, Iya, oke. Sebenarnya harus tujuan apa ya? Tentukan tujuan kalian mau kemana gitu kan? iya. Kenapa? Karena gini loh, karena eh soal motivasi itu ada dua menurut Akang, ada intrinsik sama ekstrinsik. Kalau intrinsik itu motivasi yang faktornya internal, mungkin kalian tuh mendapat motivasi itu hanya butuh apa, butuh validasi ke, butuh supaya dipuji. Nah itu biasanya kalau motivasi seperti itu bahan bakarnya cepat habis. Iya. Jadi kan bisa udah reach sesuatu, wih dipuji, wih keren gitu, habis itu udah Udah. jadi bahan bakarnya habis gitu. Iya. Beda sama ekstrinsik, itu yang faktornya eksternal gitu, kayak misalnya teman-teman punya tujuan, punya visi, punya goals lah bisa dibilang. Nah kenapa kalau misalnya teman-teman punya motivasi seperti itu kadang bahan bakarnya jangka panjang. Iya. Misalnya kalau teman-teman udah menentukan tujuan dan goals sama teman, pasti kan ada sub goalsnya yang lain-lain kan. Nah, itu teman-teman harus step by step gitu buat mengarah si goals itu. Nah kalau misalkan itu sebenarnya dua faktornya teman-teman harus tentukan gitu, jangan hanya satu doang gitu kan, yang udah gue mau fokus ke tujuan aja gitu. Tapi kalau kita fokus ke tujuan aja itu kan kebanyakan mimpi. Iya. Jadi kan kalau banyak mimpi itu sebenarnya bisa bisa ngancurin lu gitu kan, bisa dibilang, karena ya kalian hanya berfokus berandai-andai aja gitu. Jadi kan nggak ada faktor buat kalian buat memulai gitu. Nah faktor buat memulai itu bisa dengan cara yang tadi, yang mungkin bukan gua ngajarin cari kriteria supaya divalidasi gitu, enggak bukan seperti itu, tapi ibaratnya kalian harus cari faktor tujuan kalian itu yang bisa memulai dari kalian sendiri gitu. Nah caranya gimana? Caranya mungkin dari visi kalian itu mau kemana. Nah itu mungkin di umur kalian ya, di semester awal itu buat nentuin tujuan mau kemana, terus apakah gue ikut teman gue karena teman gue lagi belajar ini, apa gue ikut gitu kan. Ini gue lulus ntar gimana, ntar janji deh jadi lulus deh, ntar gue mau magang mau kemana gitu kan. Ini dari CV gue, portofolio udah cukup belum, emang gue bakal dapat magang apa. Itu kadang jadi bahan overthinking sih sebagai mahasiswa kan. Nah, itu pastilah kalian bakal ngalamin seperti itu. Nah itu kalau dari aku sendiri sih, nentuin tujuan kalian mau mana, nanti dari tujuan itulah nanti bakal kefilter sendiri. Kefilter oleh siapa? Kefilter oleh diri kalian sendiri. Jadi ini menarik sebenarnya. Dari waktu pas di BRIN itu aku kan kebetulan topiknya neural network ya, itu kan tentang pemrograman, bagaimana cara berpikir si otak kita diterapin di komputer. Itu kan aku pikir tuh, karena fokusnya belajar machine learning, ini kan sempat pikir, nih gue belajar cara bikin apa ya, pola algoritma si otak kita diterapin komputer, kenapa gue nggak teliti si otak gue gitu kan. Udahlah, itu kan inisiatif lah, cari buku. Ada bukunya namanya Dansware, dan buku Dansware itu tentang penelitian otak, karena kebetulan dia referensinya itu by paper otak semua tuh. Nah, itu akan belajar, ternyata di situ ada fun fact itu buat fun fact sih, lebih ke cara ini sih ya. Di situ ada penulisnya ceritakan bagaimana menentukan tujuan. Ibaratnya seperti ini, dari Nisa sendiri, Nisa suka motor apa? Motor Beat. Oke. Nisa suka motor Beat. Ibaratnya Nisa pergi suatu mall, di mall itu banyak motor. Ada CBR, ada Jupiter, ada Revo, ada Vario dan segala macam. Tapi ada Beat yang lucu. Pasti mata Nisa langsung tertuju di situ kan? Iya, Betul kan? langsung. Nah, itu karena Nisa udah apa ya? Udah nge-proming si otak Nisa itu, Nisa suka motor Beat. Nah, otomatis nanti otak Nisa sendiri yang ngefilter sendiri. Nah, makanya itu ternyata tanpa kita sadari, otak kita itu udah diprogram oleh kita sendiri gitu. Kita nggak usah berpikir bagaimana caranya ya buat melihat motor Beat bagaimana ya. Itu bukan tugas kita gitu. Tugas kita cukup tunjukkan pilihan kita, nanti otak kita yang bakal ngefilter bagaimana kita bisa mendapatkan si tujuan itu. Nah, terus kalau cara dari Akang itu, Akang udah terapin tuh tentunya tujuan, udah gimana. Nah, setelah itu tujuan, nah itu Akang mulai tuh buat ngeevaluasi dari kegiatan sehari-hari. Oke, mungkin dari bangun gitu kan, mungkin kadang kita ngecek HP gitu kan.
Nah, cek HP pas buka IG, scrolling gitu kan. Itu rutinitas banget tuh. Iya. Baru bangun juga udah scroll. Udah scrolling gitu. Pasti kan cari dopamin kan, Iya. cari dopamin instan kan bisa dibilang kan. Nah, terus bisa dibilang karena cari dopamin instan pasti scrollingnya ya yang hal seperti itu gitu kan. Makanya aku ngeliat nih, wah paling kehidupan sehari-hari akang itu HP gitu. HP suka scrolling, pas dia scrolling ini lagi gitu. Wah, ada video lucu, wih turnamen siapa yang menang, oh ini gitu kan. Oh ini scrolling, wih ada info baru ini gitu-gitu. Nah dari situ akan lihat, ini kayaknya udah scrolling sejam, sejam aja scrolling gitu kan. Ini menghabiskan waktu banget gitu. Nah makanya dari scrolling itu biasanya akan batasi buat si scrollingnya. Batasinya bukan batasi durasi scrollingnya, tapi batasi konten apa yang kita konsumsi gitu. Jadi berarti apa ya? Kalau bahasa kasarnya ya, kalian tuh terlalu baik kenapa? Karena kalian itu nyumbang bola mata kalian buat lihat konten-konten seperti itu gitu. Nah dari situ kalau mikir-mikir, gue ngapain ya nyumbang bola mata gue hanya buat konten-konten yang aneh-aneh gitu kan, yang trending gitu kan. Nah makanya setelah akan mulai filter tuh dari Instagram akan mungkin konten-konten yang tidak bermanfaat itu biasanya akan unfollow si konten kreatornya, atau enggak konten-konten yang tidak berguna biasanya akan ada tuh di Instagram itu kan ada poin 3 gitu kan, itu bisa diklik ada situ kan tidak tertarik kan. Nah itu bisa diklik itu, jadi si algoritmanya ntar yang bakal atur gitu kan. Nah dan ketika kita scrolling itu kan pasti ada konten gitu kan. Nah ini kontennya pasti otak kita yang ngefilter, ini cocok nih buat di tujuan kita, ini cocok nih buat ini kita ini, ini relevan nih apa yang gue cari yang di otak kita gitu. Nah itulah dari scrolling itulah aku dapat info-info seperti itu. Wih ini ada seminarnya gini-gini, ini kayaknya sesuai deh dengan tujuan akang, dengan visi akang gitu. Udah ikutan. Dari situlah dari kegiatan scrolling itu setidaknya bisa konsumsi ya hal-hal yang bermanfaat gitu kan. Nah terkadang sebenarnya scrolling juga itu bagus, tapi menurut akang jangan terlalu berlebihan banget gitu kan. Apalagi kan kontennya tuh konten yang branded banget lah bisa dibilang kan. Branded. Itu bisa dibilang ngabisin waktu banget lah. Betul banget. Nah terus dari scrolling itu dapat info-info pelatihan, ikut, ternyata dari sini dari pematerinya, ntar buat source belajarnya nggak cuma di sini, bisa ikut komunitas ABCD, akan bertanya itu gimana gini. Jadi apa ya, kalian pede aja gitu. Kenapa? Karena ketika kalian memulai sesuatu di luar itu kalian bakal lebih pede karena gak ada yang ngeliatin kalian gitu kan. Kalau di sini ada teman gue nih, gue malu nih gitu kan. Iya betul. Iya kan, bisa kalau di dunia ini deh perkuliahan gitu kan. Gue mau nanya, malu-malu gue ini, padahal gue tahu gue pengen nanya gitu. Ntar gue bakal diomongin apa ya sama temen gue ya, apa kalau gue dibilang ambis gitu kan. Pasti kan ada program seperti itu buat bertanya, wih kok tiba-tiba Nisa jadi jago gini pertanyaan gitu kan. Pasti kan ada Pasti. karena menurut aku itu wajar aja karena kita kan manusia, kan makhluk sosial lah seperti itu. Tapi itu sebenarnya bisa teman-teman atur sendiri gitu, bisa teman-teman setting lah si pandangan kalian gitu, cara pola pandang kalian tuh bisa atur gitu. Nah dari ikut pelatihan itulah itu kebuka semua tuh dari pandangan akang, ternyata belajar tuh gini-gini, dan situlah akang merasa paling bodoh. Jadi bisa bilang, wah ternyata masih banyak yang belum dieksplor gitu kan. Nah itulah jadi dari akang ikut event, dapatnya tuh kadang makan, itu gratis loh. Serius. Jadi ikut event kita cuma nyumbang hadir aja itu dapat makan, kadang dapat stiker, kadang dapat waktu itu ya tumbler, kadang dapat itu. Bahkan ada event yang berbayar, tapi kalau kalian ngejawab dan pertanyaan bagus itu bisa dapat HP gitu. Itu sepeda kan. sebenarnya event gitu kalian harus coba sih, karena di situ kalian bakal dites mental kalian gitu. Nah kenapa? Karena pendidikan itu kan nggak cuma perkuliahan doang kan, ini kan informal kan. Nah kan bisa cari soft skill kalian lah, melatih mental kalian, mungkin bisa diikut organisasi, bisa ikut yang di luar gitu. Sebenarnya apa sih bisa seperti itu sih, daripada hanya kuliah pulang kita harus cari kegiatan gitu. Jadi kalian keluar dari sini ya akan harap bisa bisa langsung kerja gitu kan. Jadi benar-benar nggak ada spend time buat nganggur gitu. Tapi sekarang kalau akan lihat berita yang terbaru ini, penyumbang pengangguran yang paling banyak itu ya, tahu nggak penyumbang paling banyak Siapa? Indonesia? Maksudnya golongan
golongannya, ya. Apa? Nah, kalau dari data BPS, penyumbang paling banyak pengangguran yaitu SMK. Oke, setelah SMK, SMK itu nggak cuma SMK doang, itu dihitung rata dari SMK sama SMA. Itu data yang gua baca itu data dari 2024 dari BPS. Itu ya angka paling banyak itu SMA SMK. Itu sekitar 2 jutaan lebih gitu. Itu pengangguran tuh. Nah, terus dilanjutlah sama lulusan perkuliahan universitas. Maksudnya kan ada diploma, ada S1, S2, S3 gitu kan. Itu sekitar 800 ribuan. Nah, kebayang aja kalian lulus dengan wisuda, dengan jadwal wisuda itu nggak cuma UPI doang gitu kan. Itu kan ada dari univ lain yang posisinya gue mau kerja deh gitu kan. Dengan otak pemikiran yang sama, gue mau kerja deh, gue mau usaha deh. Yang kebayang tuh seberapa banyak saingan kalian gitu kan. Dan kalian tuh saingan kalian nggak cuma teman kalian sendiri gitu. Univ yang lain juga lagi kesusahan buat cari pekerjaan gitu kan. Jadi kalian teman-teman harus pikir cara pandangnya sih. Cara pandang teman-teman tuh harus unik lah buat ngatur sih strateginya gitu. Jangan sampai kalian tuh hanya mahasiswa pada umumnya lah bisa dibilang. Jadi gue mau lulus kerja gitu, ekspektasinya seperti itu. Tapi ternyata realitanya dikasih kerjaan, gue mau kerjanya yang kerja kantoran gitu. Mau apa lu gitu. Gue bilang kan itu sih. Tadi ada bahasan yang menarik kan terkait tujuan gitu ya. Nah, dari aku sendiri kan TKJ ya, yang pas awal tuh langsung dikenalin fisika, kimia, segala macam gitu ya. Nah, terkadang ya kalau misalnya kita belajar segala macam, terus kita ulangan dan kita melihat hasil gitu ya. melihat dari ulangan. Itu kok gini ya, itu kan bisa mempengaruhi tujuan gitu ya, bisa membuat semangat tuh turun gitu ya. Nah, aku mau meminta tips gitu, gimana biar mengatasi itu gitu. Oke, kalau menurut aku sih atur ekspektasi sih. Jangan tinggi-tinggi sih. Jangan tinggi-tinggi sih. Soalnya aku pernah ngalamin juga kayak gue lulus SMK nih. Gue mah gampang gini doang gitu. Pas lihat kenapa nilai gue gitu kan. Terus lihat teman gue yang SMA yang belajar dari gue nilainya tinggi gitu kan. Gitu kan jadi kayak adalah namanya juga manusia kan. Pasti kan ada sifat iri gitu kan. Wih, kok lu bisa gitu kan. Lah, lu kenapa nggak bisa, kan lu yang ngajarin gua gitu kan. Maksudnya kasar seperti itu gitu kan. Nah itu kan pasti bakal goyah tuh, apa gua ini ya payah ya di hal seperti ini kan. Jadi kan menggoyahkan tujuan kita kan seperti itu kan. Nah makanya disitulah Akang ngatur sih ekspektasi Akang. Jadi ekspektasi Akang tuh kayak mungkin gua nggak harus ekspektasinya ketinggian gitu, mungkin bisa atur si kadar ekspektasi sama atur si goalsnya. Jadi goalsnya jangan terlalu tinggi gitu, mungkin coba goalsnya yang dikit-dikit dulu aja gitu. Mungkin kan biasanya kalau Akang buat memulai sesuatu tugas, misalnya hari ini Akang mau ngulik A, B, C, D gitu kan, mungkin langsung gue mau langsung ngulik skripsi gitu kan. Wah, malas banget gitu kan. Jujur gitu kan, malas banget. Makanya biasanya Akang bertahap dulu. Mungkin apa yang Akang bisa lakukan sekitar 5 menit atau 2 menit gitu kan. Mungkin Akang bisa balas email dulu gitu. Mungkin Akang bisa lihat berita dulu, Akang bisa stretching dulu kan. Misalnya pemanasan apa gitu kan. Atau enggak mungkin bisa jawab chat dulu gitu kan. Jawab chat aja, jangan lanjut scrolling gitu kan. Kan kadang kita gitu, jawab chat gitu. Geser gitu kan. Udah cukup itu. Biasanya Akang memulainya itu benar-benar komitmen gitu. Biasanya sebelum memulai juga itu Akang bisa to-do list dulu. Nah, ilmu to-do list ini Akang baru dapat itu dari prodi waktu pas Akang jadi asisten prodi gitu kan. Nah, situ kan lihat nih atmosfer dosen gimana. Ketemulah Bu Eda kan benar-benar banyak lah pekerjaannya gitu kan. Pas lihat, Bu Eda keren deh bisa gitu-gitu. Pas lihat Bu Eda gimana. Bu Eda ternyata ngawal harinya bisa to-do list. Wah, yuk gimana Bu, tulis Bu, gini. Sebenarnya coba deh, ya situlah mulai habit gitu kan. Coba deh tulis gitu. Jadi tulis, hari ini ngapain. Tapi itu kadang cuma sebulan doang. Habis itu udah nggak mau lagi. Capek gitu. Gitu kan, gitu kan. Bikin tulis gitu. Apa sih tulis di kertas gitu? Udah di otak gitu kan. Ya, seperti itu. Nah itu sempat rasain gitu kan. Bikin tulis gitu. Pas pikir aduh ini udah nggak relevan nih, maksudnya mau ngapain bikin to-do list gitu, udah di otak kok gitu kan, secara sombong seperti itu kan. Ternyata itu salah dan itu nggak produktif. Makanya
itu akan terapin juga di BRIN sama sampai saat ini sih di pekerjaan juga. Biasanya Akang to do list, habis to do list itu Akang atur lagi kadar si prioritasnya. Kadar prioritasnya itu kira-kira mana yang urgent banget, mana yang bisa Akang selesaikan sekarang, mana yang bisa nanti. Nah, Iya. mungkin kalau di implementasi di dunia perkuliahan mungkin kayak tugas kan. Iya. Kan tugas tuh banyak. Kira-kira tugas yang mudah dulu atau yang berat dulu gitu. Nah, kalau menurut dari Risa itu tugas yang berat dulu atau langsung yang Kalau aku yang pertama pasti yang deadline yang cepat dulu sih. Itu dia. Waduh. Ini lebih cepat besok gitu. Aku bakal kerjaan yang itu dulu. Tapi kalau Oke. misalnya semua matkul misalnya malam ini gitu, Oke. aku ya bakalan prioritasin yang emang susah dulu atau enggak misalnya yang ngerekom dulu yang libatin orang buat kerjain itu, oke. aku bakal kerjain duluan misalnya di siang, malamnya baru yang individu kayak gitu sih kalau aku. Yang pertama pokoknya yang deadline. deadliners ya? Iya, Oke. deadline. Lo gimana? Yang pertama deadline dulu benar. Tapi kalau misalnya dua-duanya memiliki buat deadline sama, kalau dari aku lebih menantang gitu ya. Kan orangnya challenging gitu kan, Ya. suka yang menantang. Mungkin bakal nyoba yang berat dulu gitu, sambil memahami dari konsep dan juga cara menyelesaikannya gimana gitu kan. Oh gitu. Kalau aku sih dulu sempet sih jadi deadliner sih. Jadi karena kebayang aja kan, udah perkuliahan, organisasi, komunitas, bootcamp, wah, yang kita otak gimana kan. Jadi, aduh ini sempet sih kayak suntuk kayak sempet sih jadi deadliner tuh berapa bulan lah di Kinus itu. Udah gue kerjakan tugasnya yang deket-deket aja gitu. Kayak bisa tugas kelompok, udah nanti aja gitu pas di akhir-akhir gitu kan. Nah, itu sebenarnya ya dulu sih waktu semester padat lah, semester 45 kan itu masa semester padat lah bisa Iya, dibilang. padat Banget kan? banget. Banget. Nanti berapa kali itu? Banget. Itu semester padat gitu kan. Nah itu benar-benar jadi deadline itu dulu. Nah itu bisa dibilang sempat jadi habit tuh deadliners. Iya. Nah terus pas semester 6 cari magang SI, nah itu jadi petong lagi gitu. Itu wah ini mau ngapain ya, biasanya sibuk tiba-tiba kegiatannya plong gitu kan. Kerjanya tidur, game, tidur gitu kan. Jadi kembali habit semester pertama Iya, gitu kan. Iya. Jadi pikir lagi, kenapa padahal kemarin habit gue udah bagus, udah sibuk gitu kan. Kenapa kok kembali lagi ke situ gitu kan. Makanya situlah coba cari kegiatan lagi, benar-benar belajar lagi kan. Kayaknya aja dari jaringan semester 4 terus pindah lagi ke cyber gitu kan. Aduh, cyber belajar lagi dong gitu kan. Jadi nemu kesulitan lagi kan, belajar hal yang baru lagi gitu kan. Jadi aduh malas banget nih belajar lagi karena terkadang otak kita tuh kayak udah di setting, kita tuh udah stay di zona nyaman gitu kan, mau ngapain gitu buat memulai hal yang baru lagi gitu kan. Gitu sih. Mungkin gini kan, berhubung ini lagi UAS gitu ya. Oh, was. Iya, masih Iya, UAS ini. masih UAS. Masih. Tahu. Apa berapa sih was ada sebelum? Masih UAS. Mungkin Gimana? beberapa hari ke depan gitu ya, dan juga pada saat video ini diupload gitu ya. Nah itu kan pada hari-hari kita ngeliat nilai ujian kita ya. Itu kalau dari saya sendiri mah kayak merasa hari terberat gitu kan, semester ini gitu. Nah mau minta ini sih pandangan gitu dari Kang, pesan ataupun masukan terkait apa sih yang harus dilakukan ketika orang-orang merasa berat dan juga lelah gitu kan dengan apa yang dia dapatkan gitu, takutnya malah kehilangan arah gitu. Dari aku sendiri juga biasanya tuh kayak ngebahas di semester depan gitu. Wah, Itu itu dari semester 1 tuh. Iya. bullshit sih. Takutnya malah timbul kayak gitu gitu, Ya. malah kehilangan arah. Itu sempet ya Kang, kayak kan adalah mata kuliah yang menurut Kang matematika kan. Ya. Gila nih dapat C gitu kan. Dapat C gitu kan. Duh, gue pengen balas nih semester depan nih gue sekali. Semester depan beb lah sih gitu kan. Jadi ada peningkatan dikit gitu kan. Tapi menurut Kang ya itu salah satu respon dari otak kita kalau bahwa kita harus lebih baik nih di kedepannya gitu. Tapi kita nggak tahu cara bagaimananya gitu kan. Solusinya bagaimana. Kadang pas lihat kita bakal kecewa, lihat ternyata usaha kita itu nggak sesuai dengan realita gitu. Padahal kita udah report gitu. Karena teman kita yang tidur gitu-gitu yang numpangnya nilainya gede gitu kan. Pasti ada yang seperti itu. Ada sih. Makanya kan pas mikir nih orang kok bisa ini sih bisa bisa gampang, sedangkan gua yang jalurnya susah tapi hasilnya nggak sebagus dia gitu kan. Nah itu sempat alami juga, bahkan sampai sekarang juga sih kadang juga berpikir seperti itu hal yang wajar lah di umur di kita ini gitu kan. Nah terus kalau bisa dibilang
buat cara buat ngaturnya bagaimana, kalau cara dari Akang sendiri terkadang hal yang pertama pas ngeliat, wih nilainya segini ya, pasti kalau dari pikiran Akang pasti ada rasa kepo tuh. Iya. Kepo dengan nilai teman gitu kan. Pasti ada rasa kepo. Pasti. Pak, nilai lo gimana? Nilai gue ini. Wah, gede juga ya. Nilai gue ini loh. Lah, kok bisa? Kan lu pintar gitu. Jadi kan ini mah kayak orang-orang tuh ngecap gue itu sebagai orang yang pintar gitu. Padahal gue cuma manusia, ada titik lelahnya juga, ada titik yang gue nggak tahu juga gitu. Dari situ lah gue mikir, oh ternyata seperti ini loh, maksudnya dunia perkuliahan itu seperti ini. Jadi bisa dibilang, oh ini bakal ke filter juga mulai dari pertemanan juga itu kan jadi ke filter kan. Jadi supaya tahu ternyata sifat orang itu seperti ini gitu kan. Nah terus ditambah juga, oke, kalau hasilnya seperti itu, oke, kita rakyat saja sebagai nilai evaluasi. Jadi kalau Akang sih udah hebat sih dari awal kuliah. Misalnya sebelum tidur tuh pasti ini muhasabah diri lah gitu kan. Muhasabah diri gitu. Jadi evaluasi diri gitu kan. Itu baik, sebenarnya baik, tapi ada minusnya overthinking. Itu nggak tidur tuh. Benar kan? Tiap hari Tiap hari kan. Tiap hari. Jadi makanya jadi apa ya? Jadi insom lah gitu. Iya, insom. Jadi insom. Nah itu bisa dibilang aduh jadi insomnia gitu kan. Kalau pikir-pikir nih bagaimana overthinking. Nah sebenarnya itu ada tipsnya juga buat apa ya, buat meredahkan si overthinkingnya gitu kan. Kenapa? Karena itu hal yang wajar aja di umur kita sekarang. Karena terkadang di umur kita itu, menurut aku ya, yang paling gede itu ego, ambisius, sama mimpi. Itu hal yang tiga ini itu lagi tinggi-tinggi di kita gitu. Egonya tinggi, pengen dapat validasi, terus kadang juga pengen korbanin teman biar bisa kita lebih tinggi. Nah itu lagi tinggi-tinggi banget tuh ego kita, nggak mau terima kritik gitu kan. Itu Idealis ya. idealis gitu, kayak gue nilai gue tinggi gitu, pas kita masuk musuhan apaan sih padahal gue ini itu di umur kita lah itu. Iya, betul banget. Umur kita tuh lagi seperti itu nih karena kita lagi mencari jati diri kita gitu kan. Nanti tambah juga ambisius kita gitu kan. Kadang juga kita terlalu ambisius tapi melupakan realita kita gitu kan. Itu berhubungan sama mimpi kita kan ketinggian, tapi kita hanya berandai-andai aja gitu. Makanya kita perlu yang namanya cita-cita itu kan terkadang bisa menjembatani dari realitas, dari goals kita, mungkin dari ego kita, dari ambisius kita gitu kan. Nah terus ditambah juga karena overthinking itulah sebenarnya masih banyak sih buat cara ngeredamin gitu. Mungkin kalau dari Akang sendiri ya, kalau buat di overthinking itu mungkin bisa berpikir kayak oke, mungkin udah cukup buat hari ini. Kadang kita berpikirnya itu selalu ke depan gitu kan. Jadi kan mikir apa opportunity, apa yang kita manfaatin hari ini gitu, apa yang kita bersyukur kita dapat hari ini gitu kan. Mungkin kita terlalu berfokus kepada selalu yang selalu nggak merasa puas sih. Kadang-kadang kita suka nggak merasa puas bahwa gue kayaknya kurang banget nih hari ini, gue nilai gue segini gitu kan. Kadang juga gue berpikirnya ini hal yang kurang lah menurut standar gua gitu kan, padahal realitanya nggak seperti itu gitu. Sebenarnya sedangkan teman-teman tuh hari esok itu harus hal yang baru teman-teman kuasai gitu, hal baru apa yang teman-teman kerjakan gitu. Sedangkan hari-hari selanjutnya teman-teman menjadi lebih baik sih. Jangan sampai udah hari ini teman-teman full buat nggak produktif gitu kan, tapi it's okay kalau misalnya full hari itu teman-teman ya hanya buat rebahan, buat istirahat, tapi jangan istirahatnya seminggu full gitu. Itu Mer. Tapi kan ntar teman-teman selewas kan banyak nganggur tuh. Libur kan. Nah itu teman-teman harus atur strateginya. Atur strategi bagaimana teman-teman bisa memulai lebih dari yang beda yang lain sih. Jangan bertumbuh kepada FOMO sama berharap kepada kampus gitu kan. Jadi teman-teman harus manfaatin benar-benar yang di luar kampus eksternal, mulai dari segala macam yang akan telah jelaskan tadi kan. Jadi benar-benar atur si visi teman-teman gitu sih. Terus tadi kan Kang Reza nyenggol Asdes gitu ya, ngelihat ke belakang atau sampai sekarang gitu, hal apa sih yang paling Kang Reza syukuri gitu selama masa perkuliahan sampai sekarang gitu? Oke. Asdos ya. Waduh. Sebenarnya kalau Asdos sih mungkin teman-teman taunya Akang tuh Asdos ini ya, asisten Pak Galura kan, karena masih suka masuk kelas kan. Sebenarnya fun fact-nya, sebelum Akang ke Pak Galura tuh, Akang tuh dulunya asistennya Bu Enda. Oh iya. Oh sebelumnya Bu Enda. Sebelumnya Bu Enda. Mungkin kalau teman-teman ada modul yang bikin lagu
Enggak sih di MATLAB bikin lagu. Oh iya. Nah itu aku nih bikin. Oh iya. Aku masih kan tuh itu. Sis-sis Ya itu, nah itu dan fun fact-nya itu kan ada hitung-hitungan Iya, dan iya. itu kan akan lemah di situ kan. Iya. Jadi aku suka nge-challenge. Gua ngomong tuh waktu ingat banget tuh semester 3 semester 4 lupa deh. Waktu itu Bu Enda bilang, nih nanti ada praktikum soal gini-gini, material gini-gini. Gua nggak tahu Bu Enda ngomong apa gitu kan. Terus gue mikir kan, nih Bu Enda bilang nanti ada praktikum gini-gini. Ada yang mau bantuin ibu nggak buat bikin modul gitu kan? Itu sekelas hening gitu kan, karena tahu Bu Enda wah apa ya tadi susah kan, jadi bingung kan. Terus gue bertanya ke diri gue, kan ke semester kemarin lu bilang mau balas dendam di semester depan kan. Gue gitu kan, gue challenge ke diri gue, berani nggak lu maju sebagai asisten Bu Enda gitu, mata kuliah yang lu gak paham gitu kan. Gue challenge kan, langsung itu gue angkat tangan, saya ibu gitu kan. Pas pada lihat tuh, wih padahal nilai gue padahal nilai gue C gitu kan. Jadi gue pengen aja lah, mau apa ya, berani aja mau belajar gitu kan. Dari situlah dari Bu Enda belajar bikin modul yang Siskom itu yang lupa gue itu bikin lagu dari si MATLAB tambahin noise gitu kan. Dari situ belajar dari Bu Enda, dan habis dari Bu Enda diculik lah ke Pagal gitu kan. Diculik ke Pagal itu ada cerita tersendiri sih, unik sih waktu itu mah. Itu tuh karena emang benar ini sih, benar-benar lagi cari apa ya, cari ini sih, lagi cari mentor sih bisa dibilang. Karena lulusan SMK mau bingung mau ngapain, ngobrol ke kakak tingkat juga sama masukin COVID. Oh iya. Nah jadi makanya waktu pas Akang masuk ke ke perkuliahan itu, selain Akang berobrol bisa dibilang waktu pas masuk kuliah itu Akang tuh lebih banyak ngobrol tuh ke kakak tingkat angkatan 19. Jadi kenapa nggak angkatan 20? Karena angkatan 20 ya sangat sama Akang, bukannya merasa lebih tinggi atau apa, tapi ini udah sangat kayaknya udah senasib gitu. Senasib sepikiran kan. Karena mereka masuk COVID, ujung masuk COVID gitu kan. Jadi udahlah langsung coba angkatan 19. Angkatan 19 waktu itu lagi nyusun juga kan. Mereka juga udah magang gitu kan. Langsung lah nanya soal magang bagaimana, terus prospek kerja gimana. Itu kan udah atur strategi gitu. Dan itu bisa dibilang ya cara tersendiri dari Akang sih. Jadi bagaimana caranya pandangan teman-teman itu bisa menentukan pilihan teman-teman itu bisa unik daripada teman-teman yang lain gitu kan. Dari situlah pikir dapatlah insight baru, ngobrol sama kakak tingkat, ngobrol dari bagaimana mereka mendeskripsi. Jadi itu kamu udah dapat ilmu duluan, bagaimana pandangan mereka soal dosen itu kamu udah dapat duluan. Meskipun dapat duluan itu tetap akan share sih ke teman-teman yang lain gitu kan. Nah terus terus kalau dari Pak Galura sendiri jadi asisten. Nah itu selain jadi asisten juga jadi asisten borang, prodi gitu kan buat akreditasi segala macam. Nah itu juga masih banyak sih sebenarnya kalau buat diceritakan juga kan. Nah kalau dari Pak Galura juga itu mengajarnya lebih fokus ke jaringan kan, karena Akang dulu emang passionnya di jaringan karena ya telekomunikasi kan, TKJ kan. Jadi udahlah cobain ke Pagal lah jadi asisten belajar. Ternyata relate nih fokusnya sama, ternyata ada hal yang baru, ternyata jaringan itu nggak fokus ke mikrotik sepanjang gitu kan, ke infrastruktur. Ternyata masih banyak ada yang lebih dieksplor, lebih ke software juga bagaimana, terus bagaimana perhitungan segala macam. Ternyata ada juga di pandangan seperti itu. Nah itu lagi belajar lagi gitu kan waktu pas sama Pagal. Terus nemu lah ada cloud computing gitu kan. Dulu mah Akang cloud computing semester berapa ya? 3 masalah ya? 3 atau 4? Kece kan? Kece kan semester 4 ya? Iya sih. Nah Akang narik duluan tuh. Dulu ada gitu. Duluan. Dia kan belajar CC itu bareng sama angkatan 20. Gitu. Jadi udah tau lah atmosfer angkatan 20 bagaimana kan. Jadi udah tau lah ternyata CC seperti ini. Jadi udah start duluan gitu kan. Nah itu sebenarnya kalian kalau mau mulai duluan ya mulai duluan aja sih, nggak ada yang salah gitu. Kalau teman-teman kalian nilai kalian sebagai apa ya udah bodo amat. Kalian gue punya tujuan, lu punya tujuan, kita punya jalannya beda-beda gitu. Kita fokus kepada apa yang kita tuju gitu, jangan fokus kepada jalan yang lain enak banget ya, kok kita susah gitu. Sebenarnya tanpa kita sadari kita tuh lagi dipersiapkan supaya kita tuh siap di posisi itu gitu. Mulai dari keilmuan, mental kita gitu. Jadi kan kalau kita melihat seseorang udah sampai di titik itu, pasti kita mikir
oh ini enak nih orang tuanya ini gitu kan, wah ini Iya, enak benar. banget nih caranya ini gitu. Sebenarnya itu ada sisi baiknya juga sih, maksudnya sisi baik dalam arti kayak oh dia udah punya privilege gitu Iya. kan, dan itu udah itu rezeki dia, kita fokus kepada rezeki kita gitu kan. Makanya itu ada cerita lagi sih kalau di Brinten itu bener-bener kalau bener-bener apa ya, akan menilai bersahabat sama diri sendiri pure gitu ya, pure ngobrol sama diri sendiri itu waktu pas di Brin sih. Itu bener-bener apa ya, bener-bener deep talk-nya paling banyak tuh di Brin sih. Oke, mungkin terakhir gitu Kang, dari Kang Reza, kan tadi kan udah bahas tentang sistem, tentang pengalaman Kang Reza juga gitu Ya. selama di perkuliahan. Dari Kang Reza tuh ada ini enggak pesan penting atau harapan gitu buat teman-teman mahasiswa khususnya sistem telekomunikasi gitu buat kita juga ataupun teman-teman yang ada yang lagi nonton juga gitu, ada nggak pesan pentingnya gitu? Wah sebenarnya kalau buat pesan penting sih banyak ya. Sebenarnya kalau kenapa aku bilang banyak karena aku udah cobain semua, udah ngelaluin banyak hal juga, dan itu banyak sih pengen sampein apa ya. Sebenarnya kalau dari aku sih berapa tadi lupa, 2 ya? 2 Iya. semester Empat. 4, habis 2 3, habis 4 5 kan medlit. Nah itu kan tanpa teman-teman sadari, teman-teman udah habis berapa waktu gitu, maksudnya kan teman-teman udah habisin banyak energi, Iya. uang, waktu, Betul. Iya. tenaga gitu kan segala macam kan, Pikiran. pikiran. Nah, itu menurut aku privilege teman-teman yang saat ini punya waktu, energi, uang juga masih dibiayai sama orang tua gitu Iya. kan. Jadi saran aku teman-teman carilah tempat-tempat dari 3 hal ini, teman-teman tuh benar-benar sangat berdampak kepada diri teman-teman gitu kan. Jangan sampai teman-teman spend 3 hal penting ini ke tempat yang teman-teman gak dihargai gitu kan. Jadi udahlah, gue pengen spend 3 hal ini yang tepat, yang dimana gue bakal berkembang gitu kan. Iya. Nah terus kalau dia udah berkembang, kalian bakal ngerasain juga dari diri teman-teman gitu kan. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu yang kalian pelajari itu kembali ke teman-teman gitu kan. Termasuk juga 3 hal yang seperti ini itu wah sulit sih kalau mau dijabarin juga gitu kan, karena kita kan beda apa ya, kita kan masuk sini juga daerah beda-beda kan. Iya. Ya. Betul kan, jadi kan kalian jangan terlalu berfokus kepada orang lain gitu kan. Iya. Sama juga berpikirnya ntar kalau misalnya mungkin misalkan udah semester 4 habis itu 5 kan 6 magang tuh, Iya. pasti ada teman yang dapat magang duluan, ada yang bisa juga belum gitu kan, pasti seperti itu perlu waktu buat adaptasi, karena di dunia perkuliahan itu kita masuknya bareng, pasti di dunia perkuliahan juga pas kuliah juga ya kita bareng-bareng kerjakan soal bareng, uas bareng. Pas udah masuk di semester 6 ke atas ya itu kita sibuk masing-masing gitu. Nah itu teman-teman harus mulai pikir buat tujuan visi teman-teman itu mau kemana, mau fokus kemana, terus lebih ke ini sih kalau akan sih dari di saat ini udah di fase apa ya, kalian tuh mau hidup mau kemana gitu. Kenapa? Karena kalian apa ya, kalau bahasa kasar ya, Iya. bahasa kasarnya nih bahasa kasarnya nih, kenapa kamu bisa sampai sekarang? Karena aku tuh mikir selalu besok akan mati. Karena apa? Karena gue nggak tahu ya beres dari sini apa, nggak tahu namanya ajal kan. Iya. Iya. Itu kan ajal itu udah takdir kan. Nah kan kalau jodoh ya rezeki ya itu udah di ya apa ya, udah diatur gitu kan. Jadi kalian udah, kalau akan sendiri udahlah gue nggak tahu nih besok masih hidup atau enggak, jadi gue tetapkan hari ini apa gitu. Itu sih kalau dari Kalau bisa hari ini kenapa nggak hari ini gitu ya, bukan Betul. kalau bisa besok kenapa nggak besok. Betul. Soalnya apa ya, mungkin ini rumus ya, ini rumus Iya. bisa ke teman-teman juga. Kalau Akang sih kadang kalau kita memulai sesuatu itu kita harus berkomitmen. Kenapa? Karena tanpa kita memulai tanpa komitmen, kita nggak bakal mulai. Tanpa konsisten kita nggak bakal sampai ke sini gitu. Karena kalau dibikin sendiri kan, kalau kita mulai tanpa komitmen, itu pasti nggak bakal mulai gitu kan. Tanpa konsisten kita nggak bakal ke garis finish buat sampai ke finishnya gitu. Seperti itu sih. Keren banget ya teman-teman semua, jadi sangat speechless banget ya teman-teman. Mungkin gak kerasa kita juga udah di akhir ya Kang. Kita udah ngobrol bareng lama juga sama Kang Reza. Ini benar-benar daging semua gitu ya yang kita bahas hari ini, mulai dari kupas tuntas tentang sistem telekomunikasi, pengalaman dari Kang Reza pun gimana caranya mahasiswa bisa manfaatin fasilitas kampus sebaik mungkin kayak gitu. Iya, jadi Kang Reza nggak harus bawa daging ke sini ya. Daging gitu, karena obrolannya juga udah daging gitu ya. Iya, udah daging banget ini obrolan kita hari ini.
Dan aku tadi paling ngena pesan terkait komitmen itu sih kan, karena kalau misalnya nggak ada komitmen nggak bakal mulai gitu. Ya. Dan itu emang benar gitu ya. Dan tadi ada yang benar-benar kaitan gitu ya terkait apa ya, mempertahankan tujuan gitu ya. Kalau misalnya nggak mempertahankan tujuan juga, kita nggak bakal mudah terombang-ambing dan juga mudah lelah gitu ya sama nilai-nilai gitu, nilai-nilai wah segala macam gitu. Paling aku sama Idin mengucapkan terima kasih banyak sama Iya, Kang Rejek iya, udah bener. nyempetin hadir gitu ya dan berbagi insight luar biasa gitu ya sama kita pun teman-teman yang ada di rumah. Dan terima kasih juga teman-teman buat yang udah nonton dari awal sampai akhir gitu ya, dan jangan lupa juga buat like dan subscribe gitu ya, karena kita bakal ada video-video episode selanjutnya gitu. Saksikan episode kita selanjutnya. Iya. Aku Nisa. Dan aku Idin pamit undur diri, sampai jumpa di Thursday Chemistry Selanjutnya. Dadah.